dan jiwaku tak pernah ku ragukan kasih setiamu. Ku kan selalu ada untukmu, hanya Engkau pujaan hatiku. Ku kan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh dihimpunkan kembali untuk melaksanakan ibadah persekutuan pemuda pada malam hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 73 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kasih Tuhanku lembut. Masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu setia menyertai kehidupan kami, terima kasih Tuhan oleh karena kemurahan-Mu
Engkau boleh himpunkan kami anak-anak muda-Mu Tuhan untuk beribadah kepadamu pada malam hari ini. Meskipun Tuhan ibadah yang kami laksanakan pada saat ini Tuhan kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Namun kiranya itu semua Tuhan tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk selalu datang bersekutu kepadamu Tuhan. Mari Engkau memberkati puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Memberkati ibadah kami Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Erni yang Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan dapat menjadi rema, dapat menjadi pedoman dan suluh dalam langkah kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 116 ayat yang pertama. Siapa yang berpegang?
Salam sejahtera bagi kita semua selaku anak-anak muda yang boleh berada di rumah kita masing-masing dan sudah boleh melewati kebaktian pemuda pada malam hari ini. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-6 hingga pada ayatnya yang ke-17. Dan saat ini kita akan merenungkan dengan sebuah tema, orang muda siap berproses. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, hidup adalah proses. Perubahan dan keberhasilan pun membutuhkan proses. Tidak ada hasil baik yang diperoleh dengan mudah, meskipun di dunia sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang serba cepat dan instan. Tetapi mari kita belajar bersama seorang muda yang bernama Yosua yang dipakai Allah secara luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Yosua? Nah, adik-adik pemuda, Yosua adalah keturunan Efraim, anak dari Nun. Masa mudanya banyak dihabiskan di padang gurun dalam pengembaraan menuju ke Kanaan. Nama sebenarnya adalah Hosea yang artinya keselamatan. Tetapi Musa memanggilnya Yosua yang artinya ia akan menyelamatkan atau keselamatan dari Yehova. Nah, kaum muda yang diberkati Tuhan, Yosua tidak pernah membayangkan suatu saat akan dipilih menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Mengapa Tuhan memilih Yosua dan karakter apa yang ada pada dirinya, sehingga dia begitu istimewa di hadapan Allah dan Allah memilih dia untuk menggantikan Musa? Saudara-saudara, Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Ketika Musa menerima Taurat di Gunung Sinai, Yosua hadir di situ, menjadi penjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Dan hidup Yosua benar-benar dihabiskan bersama Musa di padang gurun. Dan tentunya adik-adik pemuda, di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Musa, Yosua diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, namun semua proses itu dijalani dengan tekun dan setia kepada Allah. Hidup Yosua benar-benar dihabiskan bersama Musa di padang gurun, dan bersama Musa ia mengalami masa-masa yang sulit, penuh ujian, dan juga menghadapi tantangan. Adik-adik pemuda, kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji. Itulah sebabnya Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Ada begitu banyak orang muda pada saat itu, tetapi Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang setialah yang dipakai Tuhan dalam hidupnya. Kesetiaan adalah salah satu karakter Tuhan sendiri, di mana ia setia melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Selain setia, Yosua hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan kepadanya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba adik-adik pemuda lihat dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-8. Bagaimana pada ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini luar biasa. Bagaimana seorang yang senantiasa setia hidup mengandalkan Tuhan, seorang yang setia membaca dan belajar kebenaran firman, apa yang akan dia peroleh? Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-8, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan demikian membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua semakin yakin akan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Itulah modal utama untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Yosua pun adalah seorang pemberani. Dari 12 orang yang diutus Musa mengintai Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang memberi laporan positif dan menguatkan iman. Ini menunjukkan bahwa Yosua pemberani dan memiliki iman yang teguh, seperti katanya dalam Yosua pasal 24 pada ayatnya yang ke-15b, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena setia, berani, dan memiliki iman yang teguh, Yosua dipakai Tuhan sebagai pemimpin Israel menggantikan Musa. Bagaimana dengan adik-adik pemuda yang menjalani kehidupan pada saat ini, yang diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup? Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik pemuda, semua kita senantiasa setia hidup menaruh keyakinan kepada Tuhan dan setia menghadapi proses yang Tuhan izinkan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi? Ataukah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan dalam pekerjaan, kita mulai patah semangat, kita mulai hilang kepercayaan, kita mulai tinggalkan, pekerjaan ini tidak menghasilkan. Kita tidak tahan menghadapi proses yang Tuhan izinkan adik-adik pemuda hadapi. Jangan mau yang instan, yang cepat, tetapi buntut-buntutnya adik-adik tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita lihat Yosua, bagaimana Yosua diproses dengan menjalani hidup bersama dengan Musa, dan tentunya ada begitu banyak tantangan, penderitaan, kesulitan yang dia hadapi. Tapi Yosua terus belajar intim dengan Tuhan. Nah, itu tadi dalam pembacaan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, masa muda boleh kamu jalani dengan melakukan berbagai macam tugas dan pekerjaan. Ketika Tuhan percayakan pekerjaan yang harus kamu lakukan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, sekalipun adik-adik pemuda diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Tetapi sabar menghadapi dan terus bersandar kepada Tuhan. Kaum muda yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap menjalani proses dalam hidup kita. Untuk itu mari bergaullah intim dengan firman ini. Bacalah firman ini siang dan malam. Luangkanlah waktu untuk
tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, setiap hari pasti kita memiliki panggilan dan harapan. Setiap orang dalam menjalani hari-hari hidupnya pasti kita memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani proses itu. Marilah, jangan takut berproses. Amin. Karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Sekali lagi saya katakan, adik-adik pemuda, jangan takut berproses. Karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk setia dalam menjalani proses dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan, dan jalanilah setiap proses dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Firman Tuhan. Mari adik-adik pemuda, kita mempersiapkan nyanyian NKB nomor 172. Kita akan nyanyikan bersama pada bait yang pertama dan baitnya yang keempat, sementara kita menjalankan persembahan syukur untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah BPK Pemuda. Mari adik-adik pemuda kita satu di dalam doa. Kita mensyukuri akan persembahan yang telah kita persembahkan, kiranya menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah persekutuan pemuda, dan kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati kehidupan kami. Di saat ini sebagai kaum muda,
Kami telah duduk bersama di rumah kami masing-masing, boleh melewati kebaktian pemuda pada saat ini. Kami telah memuji-muji Engkau dengan puji-pujian kami, dan teristimewa kami sudah boleh belajar kebenaran firman. Bapa, meteraikanlah firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami diberikan kemampuan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Demikian juga ya Allah, dalam kebaktian ini kami sudah boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan syukur. Bapa, memberkati setiap persembahan yang telah kami persembahkan, teristimewa memberkati setiap pelayan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan benar, dengan takut kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi perluasan pelayanan di tengah-tengah BPK Pemuda. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan semua kaum muda yang sudah boleh memberikan persembahan saat ini. Bapa, memberkati dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka kelola. Allah, Engkau buat berhasil, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tapi di dalamnya mereka menyaksikan akan berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Mereka boleh mempergunakan dalam kehidupan mereka sebagai orang muda, dan teristimewa mereka berbagi untuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan persekutuan BPK Pemuda ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan sebagai pengurus, memberkati dalam segala program-program yang mereka laksanakan, sekalipun diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak program-program yang tidak dapat mereka laksanakan, tetapi biarlah ya Allah, kuasa Roh Kudus memampukan setiap mereka sebagai pengurus, sehingga dengan pertolongan Tuhan, program-program yang mampu mereka laksanakan, mereka mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan setiap anggota pemuda yang saat ini melewati kebaktian di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati dalam kehidupan secara pribadi bersama dengan orang tua. Tuhan memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan. Anak-anak muda yang saat ini sebagian besar tidak dapat bekerja karena diperhadapkan dengan dampak dari COVID-19 ini. Biarlah ya Bapa, berikan kesabaran kepada mereka, karena ini adalah satu proses yang Tuhan izinkan untuk mereka jalani. Dan dengan sabar biarlah mereka menghadapinya sambil menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga dengan waktunya Tuhan memberikan jalan keluar, tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Kuatkan iman setiap anak-anak muda ini, sehingga mereka terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka setia dan rajin belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena disitulah kekuatan melalui firman menguatkan mereka dalam menjalani hari-hari hidup di dalam dunia ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan memberkati setiap pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Tuhan memberkati setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden, sehingga semuanya mendatangkan berkat bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Teristimewa ya Allah, menyangkut dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati setiap aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan memberkati tim medis, perawat, tenaga sukarelawan. Tuhan kuatkan iman mereka sehingga di tengah tantangan dalam menghadapi, melayani setiap pasien yang diperhadapkan dengan penderitaan sakit penyakit akibat serangan virus ini, biarlah mereka diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari tingkat provinsi sampai ke Kabupaten Mamuju. Tuhan Yesus pelihara dan berkati setiap pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagi setiap pasien yang sementara
rumah sakit regional yang dalam penderitaan sakit penyakit akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau pulihkan mereka, angkat dari segala penyakit ini Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari rumah sakit kembali pulang di rumah dengan tubuh yang sehat dan kuat. Demikian juga ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap keputusan-keputusan yang diambil teristimewa ya Allah dalam Gereja Kristen Sulawesi Barat, dari pimpinan sinode sampai ke jemaat-jemaat, di dalam jemaat secara khusus jemaat Bukit Sion Mamuju. Tuhan memberkati semua para pelayan, baik itu sebagai pendeta, penatua dan syemasi, semua anak-anak yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan campur tangan dan memberkati, sehingga jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, tapi Tuhan perhitungkan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, perjalanan kehidupan kami sebagai orang muda, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tuntun dan sertai kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup ini senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, dan mampu menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan kami hadapi, sehingga kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan ketika kami berjalan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam melewati 1 minggu ke depan. Biarlah tangan-Mu tetap terentang memberkati kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang muda, dan di dalamnya kami boleh menyaksikan akan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami ya Allah, inilah ungkapan syukur dan pergumulan kami, permohonan kami ya Allah, yang semuanya hamba-Mu persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah boleh usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.